Oke, halo nakama. Kita mulai ya bahas soal OSN provinsi, khususnya untuk SMP bidang matematika. Ya. Dalam video ini kita akan membahas 5 soal terlebih dahulu. Soal ini dari bank soal yang diupload di Pusat Prestasi Nasional yang ada di website-nya ya. Di tahun 2025. Oke, misalnya kita ke nomor 1 dulu. Ya, nakama. Ada suatu bilangan bulat positif 4 digit memiliki keempat sifat berikut. Ya, 1 kurang dari 2025 sifatnya yang pertama. Terus kedua, jumlah keempat digitnya sama dengan 24. Jumlah digit ribuan dan ratusan sama dengan jumlah digit lainnya dikurangi 4. Kemudian memiliki tepat 3 vektor prima berbeda yang jumlahnya kurang dari 100. Bilangan tersebut adalah... Oke, kita coba dekomposisi ya. Artinya tarik kesimpulannya dari beberapa syarat yang diberikan menjadi dalam bentuk matematik sederhana gitu. Oke. Misalkan syarat yang pertama dibilang bahwa angka itu kurang dari 25. Jadi kita deklarasikan angka itu berapa. Jadi mungkin sebelum kita nulis syarat, misalkan angka tersebut adalah A, B, C, D ya, yang masing-masing digit gitu ya. Itu A itu sebagai digit yang ribuannya, berarti kan 1000 kali A ditambah 100 kali B ditambah 10 kali C ditambah D. Nah, ya belum tentu gitu ya equation ini kita gunakan di perhitungan kita, tapi setidaknya di sini ngebantu gitu ya untuk kita menentukan oh mana digit yang sebagai ribuan, mana digit sebagai ratusan, puluhan maupun digit satuan. Ya, teman-teman. Kita ke properties yang pertama atau syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah bahwa ABCD itu kurang dari 2025. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan. Apa itu? Berarti angka depannya atau angka ribuan ini, huruf A di sini, itu antara A sama dengan 1 atau A sama dengan 2. Nggak mungkin kan dia 3. Karena kan kurang dari 2025. Dia masih bisa jadi 2024, 2023, dan seterusnya. Atau bisa jadi 1101 atau 1000 berapapun. Ya, 1600, 1700-an. Itu yang nanti kita bakal cari. Kemudian, jumlah keempat digitnya adalah sama dengan 24. Oke, kita dapat informasi kedua, yaitu A plus B plus C plus D itu 24. Oke, kita. Syarat yang ketiga, jumlah digit ribuan dan ratusan sama dengan jumlah digit lainnya dikurangi 4. Berarti kita cek ribuannya siapa? Ya ribuannya berarti si A ini kan. Oh berarti A ditambah B itu bakal sama dengan C ditambah D karena digit yang lain, tapi digit yang lain dikurangi 4. Seperti itu. Ya. Oke. Dan kemudian syarat yang terakhir ya, faktornya itu prime number semua. Ya, berarti kita bisa pecah dia gitu ya. A, B, C, D itu menjadi misalkan prime A, Q, P, C pangkat C gitu ya, yang dimana PQC atau PQ R gitu ya, kita pakai R aja di sini, itu masing-masing adalah prime number. Jadi P by Q by R itu kurang dari 100 dan dia prime number. Oke. Nah, dari sini kita udah tahu bahwa A-nya itu hanya boleh 1 atau 2. Kemudian ada equation. Nah, kita gunakan syarat yang kedua dan ketiga. Kita coba gabung. Ya, kita coba gabung yang ini. Karena dibilang A plus B plus C sama dengan 24, maka kita ganti itu AB-nya. Berarti kan ini sama aja kayak C plus D ditambah C plus D sama dengan, ya, ini mungkin dirubah dulu, masukin yang min 4-nya sama dengan 24. Oh berarti C plus D
ada 2 plus D-nya gitu ya. Itu sama aja kayak 24 ditambah 4, berarti 28. Berarti C plus D adalah 14 karena 28 bagi 2. Ya. Dari sini berarti kita bisa menentukan dong A plus B-nya berapa. Ya. Berarti kita udah dapat bahwa A plus B itu sama aja kayak C plus D sama dengan 24. Ya, berarti A plus B-nya tambah 14 sama dengan 24. Berarti A plus B-nya itu 10. Dari data ini, ya kita bisa coba gali. Kan ada 2 kemungkinan tuh. Ya. A-nya, kalau A-nya 1, maka B-nya 9. Ini bisa mungkin? Yes, masih bisa. Karena kalau kita tulis 19 CD, ini benar kan? Masih di bawah 2025. Ya, biarpun kita belum menentukan C-nya berapa, D-nya berapa. Kemudian kalau A-nya 2, maka B-nya adalah 8. Karena kan harus dijumlahkan. Nah, ini nggak bisa masuk. Kenapa? Karena kalau kita masukin 28 CD, ini dia sudah di atas daripada 2025. Maka kita coret jawaban ini. Kita ambil. Nah, kita fokus ke jawaban yang lain. Yaitu 19C, CD. Nah, dari 19 CD ini, berarti kita tinggal lihat. C plus D adalah 14. Berarti pilihan CD, ya, itu hanya beberapa kemungkinan kan. Nggak mungkin dia dimulai dari C-nya itu dimulai dari 1. Ya 1 tambah 14, 13. Sedangkan D itu hanya 1 digit. Berarti dia pilihannya hanya bisa list-list yang bisa kita gunakan adalah 5, 9. Ya 5 tambah 9 jadi 14. 6, 8. Terus 7 dengan 7. Kemudian kita balik 8 dengan 6. Ya, kemudian balik lagi 9 dengan 5. Jadi paket komplitnya A, B, C, D menjadi 1959, 1968, ya. Terus 1977 dan 1986. Kemudian 1995. Nah, dari sini kita cari dari syarat ke-4, yaitu prime factornya harus cuma dapat 3. Ya. Nah, kalau kita ambil di sini 1959 itu perkalian antara 3 dikali 653. 6653 sebenarnya prime number, tapi dia di atas 100 kan. 653 itu di atas 100. Berarti ini nggak masuk. Nah, sedangkan 1968 kalau teman-teman coba jabarkan bagi 2 gitu ya, atau kita pecahkan dulu ya. Ini sama aja kayak 16 dikali 1, 2, 3 ya. Yang 16-nya bisa jadi 2 pangkat 4. 1, 2, 3-nya itu sama aja kayak 3 kali 4, 1. Nah, dan kita lihat 41 prime number bukan? Yes, prime number. Berarti ada 1, 2, 3 prime number yang di bawah 100. Ya, yang di bawah 100. Berarti jawabannya langsung kita dapatkan 1968 untuk soal nomor 1. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ada banyak data atau banyak syarat, kita listkan dulu satu-satu. Kita coba develop dari beberapa syarat yang detail, khususnya yang ngebentuk suatu equation. Yang dari sana kita bisa tentukan angka-angkanya. Ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. 3 orang, yaitu Ali, Budi, dan Cika, sedang bermain sebuah game. Di akhir permainan, layar menampilkan total skor, yaitu 6.208 poin, yang merupakan jumlah dari 3 skor berbeda milik mereka. Masing-masing skor dapat dinyatakan dalam bentuk perpangkatan 2, dengan pangkat bilangan bulat positif. Jika setiap skor mereka dinyatakan dalam bentuk tersebut, maka jumlah pangkat dari ketiga skor mereka adalah... Oke, jadi kita coba lihat ya, bahwa skor Ali, mungkin kita bisa nyatakan dia sebagai A gitu ya, apa-apa ya. Dan terus kalau skor
Budi, kita nyatakan B. Skor Cika, kita nyatakan dalam C. Ya. Nah, ternyata masing-masing skor mereka itu bisa dibentuk menjadi perpangkatan 2. Ya. Berarti mungkin di sini A itu adalah 2 pangkat A kecil, gitu ya. Terus B itu adalah 2 pangkat B kecil, sedangkan C itu adalah 2 pangkat C kecil. Ya, yang dimana A, B, dan C-nya mereka semua adalah bilangan bulat positif di atas 0. Oke. Dan kita tahu ketika mereka dijumlahkan A pangkat 2 pangkat A ditambah 2 pangkat B ditambah 2 pangkat C itu menghasilkan nilai sebesar 6.208. Nah, bagaimana mengerjakan soal seperti ini? Kita bisa dekomposisikan. Artinya kan ini penjumlahan. Ya udah kita kurangi aja. Kita coba cari berapa nilai 2 pangkat berapa gitu yang mendekati dengan nilai 6.208. Ya. Salah satu yang paling mendekati yaitu 2 pangkat 12 kan. 2 pangkat 12 itu adalah 4.000 ya. 96. Nah, 4.026 kita coba kurangin, artinya ada komponen 4.096 di dalam 6.208. Ya, kita coba kurangkan. 608 kurang 496 jadinya tersisa 2112. Nah, kita cari lagi nilai 2 pangkat sesuatu yang mendekati dengan 2112, yaitu 2 pangkat 11. Yang 2 pangkat 11 sendiri adalah 2048. Nah, kita kurangin lagi. Ya, yaitu dengan 2012 itu dikurangin dengan 2048 jadi 112 dikurangi 2048 sehingga tersisa hanya 64. Dan kita cek berapa nih yang 2 pangkat 4. Nah, kita coba 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Berarti kan habis diambil menjadi 2 bagian yang masing-masing adalah perpangkatan 2. Artinya 6208 itu terbentuk dari 2 pangkat 12 ditambah 2 pangkat 11 ditambah 2 pangkat 6. Ya, kita bisa nyatakan saja berarti ini yang 2 pangkat A-nya, ini yang 2 pangkat B-nya, dan ini 2 pangkat C-nya. Maka pangkatnya masing-masing adalah 12, 11, dan 6. Maka jumlah dari A plus B plus C adalah 29. Ini jawaban untuk nomor 2. Gitu, teman-teman. Baik, kita lanjut ke nomor 3, nakama. Di soal nomor 3 di sini ada definisi sebuah basis bilangan baru gitu ya. Jadi kalau ada n di dalam bracket itu mungkin ada an 1 sampai dengan an 0 dengan basis b. Yang dimana b itu harus selalu di atas 1. Ya. Maka definisinya bakal n sama dengan an b pangkat n ditambah seterusnya sampai a0. Dengan AK, K itu dimulai dari 0 sampai N, itu selalu gitu ya, di atas sama dengan 0. Jadi boleh 0, tapi harus di atas. Maksudnya bisa harus positif number atau 0. Dan dia akan di bawah dari basisnya atau di bawah dari B. Ya, misal ya, kita punya number seperti ini. Misal definisikan N sama dengan misalkan ada 2, 3, 4 gitu ya. Ini 5. Maka cara kita mencari nilainya adalah N gitu ya, sama dengan ya AN B pangkat N ditambah AN min 1 B pangkat N min 1 gitu ya, tambah seterusnya sampai dengan A0 aja ya, yang dimana ya angka terakhir itu dinyatakan dalam A0. Berarti kita coba listkan, 4 di sini sebagai A0, 3 di sini sebagai A1, dan 2 di sini sebagai A2. Ya, artinya N yang paling maksimalnya ada 2, biarpun di situ ada 3 number. Kenapa maksimal 2? Ya karena hitungan nilai N-nya dimulai dari angka
0 gitu. Jadi kalau di dalam bracketnya ada 5 angka, berarti N maksimal menjadi pangkat B itu adalah pangkat 4. Karena dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Terdapat 5 number. Ya berarti kalau di sini definisinya, ya berarti 2 nanti ya, dikali dengan 5 pangkat 2, ditambah dengan 3 dikali dengan 5 pangkat 1, ditambah dengan 4 saja. Atau ini dalam tanda petik 5 kali atau 5 pangkat 0. 5 pangkat 0 kan 1. Makanya hanya cukup dinyatakan dalam A0 saja. Karena 5 pangkat 0 itu 1. Begitu definisi singkatnya gitu ya. Nah, di sini ada soal. Oh, kalau dalam bracket itu 1P3M, basisnya M, itu bakal sama dengan angka yang dalam bracket adalah 2Q4, M-2. Yang dimana, ya, kita punya syarat, yaitu M-nya kurang dari 8, maka nilai M ditambah P ditambah Q berapa? Oke, pertama kita coba jabarkan dulu, ya, untuk dapat nilai yang M-nya itu harus berapa spesifiknya. Karena dari soal menetapkan M itu kurang dari 8. Oh, berarti M itu bisa 2, M itu bisa 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa tadi? Karena syaratnya, ya, basisnya harus di atas 1. Ya, berarti dari sini masih ada list gitu ya. Bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Nah, kita harus mencari spesifik. Ya, dari mana? Mungkin kita lihat dari soal. Dari soal dibilang nih, ada number yang 1P3M. Berarti kan semua angka yang di dalam itu kurang daripada M dong. Ya, karena syaratnya apa tadi? Yang di dalam itu harus lebih kecil daripada basis. Berarti P itu kurang daripada M dan 3 itu, ya, kurang daripada M. Oh, berarti M-nya yang harus kita pakai itu yang di atas 3. Ya, berarti dari sini list possibility-nya kita menjadi makin berkurang gitu ya. Jadi bisa dari mulai 4, 5, 6, 7 ya. Seperti itu. Dan kita pun tahu bahwa P itu juga kurang daripada M. Terus dari data yang kedua, yaitu si 2Q4. Oh ya, tadi Mr. lupa jelasin kenapa kita ambil yang P dan Q. Karena kita memilih yang paling besar di antara mereka siapa. Karena kita belum tahu P, ya kita ambil aja juga. Dan kita juga belum tahu gitu apakah 3 di situ lebih besar daripada P. Nah, intinya semua angka yang di dalam pasti lebih kecil. Ya. Nah, kita lanjut berarti di sini ya. Berarti Q-nya itu kurang daripada M-2 juga sama. Dan ya, 4 itu kurang daripada M-2. Atau kalau kita gabung sehingga 6 itu kurang daripada M. Nah, berarti makin kerucut lagi. Si M-nya hanya menjadi tinggal 1, teman-teman. Ya, berarti kita langsung dapat ya angka spesifiknya untuk M, yaitu 7. Maka dari persoalan ini ya, dari data-data yang tadi kita ambil, misalnya dari 1P3M, ya otomatis ya P itu kurang dari 7. Kita harus punya data itu. Dan kalau kita jabarkan, ya, kalau kita jabarkan berarti ini jadi 1 ya, 7 pangkat 2. 1 dikali 7 pangkat 2 ditambah dengan P dikali 7 pangkat 1 ya, ditambah dengan 3. Nah, ini menjadi berapa nih? 149 ditambah 7P ditambah 3 berarti menjadi 52 ditambah 7P. Ya, yang dimana syaratnya adalah P-nya kurang dari 7. Nanti kita lihat. Terus, dari data yang kedua adalah 2Q4 M kurang 7 M kurang 2 berarti jadinya 5. Nah, berarti syaratnya tadi sekarang Q-nya juga kurang daripada 5. Ngikutin syarat yang di sini. Maka hasilnya adalah 2 dikali 5 pangkat 2 ditambah Q dikali 5 pangkat 1 ditambah 4 sama dengan ya 25 kali 2 itu 50 tambah 4 berarti di sini 54 ditambah 5Q. Nah, kita coba samakan. Ternyata mereka kalau kita bilang sama, kenapa? Karena dari soalnya menyatakan bahwa mereka equal. Mereka berdua itu equal. Berarti kita samakan aja langsung. 52 ditambah 7P sama dengan 54 ditambah 5Q.
Atau jadinya 7P dikurang 5Q adalah 2. Ya. Angka berapa yang paling mungkin? Ya kita tes saja. Ya, kan tadi Q-nya itu kurang daripada 1. Ya kita testing aja dengan angka 1 dan mereka harus bilangan positif. Ya, kita nggak bisa pakai bilangan negatif karena syaratnya tadi yang di atas bahwa angka-angka yang di dalam itu ternyata harus di atas 0. Boleh 0 ya. Tapi kalau kita coba 0 pasti angkanya kurang baik juga karena bilangannya harus bilangan bulat. Ya. Jadi kita testing kalau Q-nya 1 ya. Maka P-nya juga pasti 1. Kenapa? Oh, 7 dikurang 5 ya benar 2. Karena masing-masing itu P-nya 1 dan Q-nya 1. Dan ternyata hanya ini yang memenuhi semua syaratnya. Maka kita mendapati bahwa M-nya sama dengan 7, P-nya sama dengan 1, dan Q-nya sama dengan 1. Berarti kalau ditanya M plus P plus Q adalah 7 ditambah 1 tambah 1. Jadi sama dengan 9 ya, untuk nomor 3. Oke, selanjutnya nomor 4. Ada soal misal FPB, faktor persekutuan terbesar ya. Dari bilangan bulat positif, AB adalah P. Serta KPK dari AB adalah ini mungkin ada typo ya teman-teman ya. Ini harusnya Q ya. Jika P plus Q adalah 2025 dan C adalah A plus B per P, maka nilai terkecil dari C yang mungkin adalah. Nah, jadi untuk menjawab soal ini kita harus perhatikan atau coba modelkan gitu ya masing-masing informasi. Oh, kalau A, B adalah faktor terbesarnya adalah P. Ya udah kita asumsikan bahwa untuk membentuk A itu ada P sebagai faktor dan faktor lainnya untuk membentuk A adalah X katakanlah. Ya. Dan B itu sendiri adalah P kali Y. Itu karena ternyata mereka kesamaan antara mereka faktor yang paling besar adalah P di antara A dan B. Dan pastikan bahwa EPB ya, EPB untuk X dan Y itu adalah 1. Nggak ada faktor lain yang paling besar Anda untuk melihat X dan Y. Ya. Kenapa? Karena kita mengasumsikan bahwa P itu yang paling maksimal, faktor yang sama di antara dua angka tersebut. Jadi kalau misalnya X dan Y-nya masih ada EPB yang bukan 1, nah, berarti P-nya belum maksimal gitu. Masih bisa kita tarik atau factorize gitu ya dari X dan Y. Seperti itu. Ya. Terus di sini ya, KPK dari A dan B gitu ya, itu dia sama dengan Q. Nah, KPK itu sendiri kan kelipatan gitu ya, kelipatan dari faktornya ya kita ambil aja. Berarti Q itu sendiri adalah P ya. Cari yang sama dikali masing-masing bilangan yang berbedanya, berarti tinggal PXY ya. Maka berdasarkan informasi ini kita coba bedah. Data yang pertama apa? OP plus Q sama dengan 2025. Ya. Maka di sini kita dapat persamaan P ditambah PXY sama dengan 2025. Karena tadi Q-nya sama dengan PXY. Kita factorize berarti jadi P bracket 1 ditambah XY sama dengan 2025. Nanti kita tinggal lihat. Cari faktornya yang berkesesuaian untuk X-nya. Ya. Terus pertanyaannya adalah C sama dengan A ditambah B dibagi P. Nah, kita coba nyatakan terhadap PXY ya. Berarti ini bisa PX ditambah PY per P. Sehingga nilai C itu hanya X plus Y saja. Jadi untuk mendapatkan nilai C yang paling terkecil, maka kita harus dapatkan X dan Y juga seminimal mungkin. Dapat dari mana X dan Y? Ya dapat dari equation yang di sini. Yang di sini kita coba cek. Karena target kita adalah P itu adalah faktor persekutuan terbesar gitu ya. Maka kita usahakan terms antara P bracket 1 plus Y juga kita usahakan P-nya yang paling besar dan 1 ditambah X-nya juga yang paling kecil. Supaya mendapatkan X dan Y juga paling kecil. Nah, kita lihat faktor yang mungkin apa dari 2025.
Itu kan berarti bisa 2025 kali 1 kan. Tapi nggak mungkin satunya. Masa X dan Y itu 0. Kalau X, Y kali 0 itu sangat tidak mungkin. Karena syaratnya tadi mereka adalah bilangan bulat positif yang KPK-nya sama dengan atau FPB sama dengan 1. Maka kita checklist bentuk faktor yang lain, yaitu 2025 itu bisa disusun dari 675 dikali 3. Nah, ini mungkin masih bisa ditarik. Kenapa? OP-nya kita dapat 675, sedangkan 1 ditambah XY sama dengan 3. Maka XY-nya adalah 2. Berarti faktornya cuma ada 1 dan 2. Berarti angkanya si X, Y ya bisa 1,2 maupun 2,1 yang masing-masing sama saja. Ya, mau tidak akan menghasilkan nilai yang berbeda. Kenapa ya? Karena di sini KPK antara 1 dan 2 itu juga 1. KPK EPB gitu ya. Sesuai dengan yang syarat yang kita dapat di atas. Nah, dan ini yang paling minimal. Ya, berarti C-nya nilainya X ditambah Y sama dengan, mungkin bisa kita tarik yang ini aja karena hasilnya sama, yaitu 3. Nah, ini untuk soal yang nomor 4. Kita lanjut nakama nomor 5. Terdapat himpunan yang memiliki 5 sifat sebagai berikut. 1. Memiliki setidaknya 2 anggota. 2. Semua anggotanya bilangan bulat positif yang berbeda. Terus hasil perkalian semua anggotanya adalah kelipatan dari hasil perkalian semua bilangan bulat positif yang tidak lebih dari banyaknya anggota. Ya. Dan keempat, selisih dari anggota terbesar dan terkecil kurang dari banyaknya anggota. Hasil penjumlahan semua anggota adalah 2025. Banyak himpunan yang memiliki kelima tersebut adalah, nah di sini kita coba breakdown ya teman-teman. Karena dari beberapa sifat yang disebutkan bahwa yang pertama memiliki anggota setidaknya 2. Berarti kalau misalkan dia ada N anggota gitu ya, N anggota, maka N-nya ya lebih besar atau sama dengan 2. Itu syaratnya ya. Kemudian semua anggota bilangan bulat positif dan berbeda ya. Berarti kita bisa urutkan dia dari yang paling terkecil sampai terbesar karena berbeda dan positif semua kan ya. Berarti misalnya A1 itu mungkin bisa lebih kecil daripada A2 dan seterusnya, bebas gitu ya, sampai dengan AN gitu ya, unit ke N-nya. Oke. Terus ada beberapa properties yang nomor 3 mungkin membingungkan secara kalimat, tapi kita coba lihat sifat yang keempatnya. Ya, selisih dari anggota terbesar dan terkecil adalah kurang dari banyaknya anggota. Kalau kita bentuk kepersamaan matematis, ini kan seolah kayak AN dikurang A1, karena A1 pasti paling kecil kan dengan konsep bahwa semuanya bilangan bulat positif dan berbeda. Ya suka-suka kita mengurutkan bahwa yang paling kiri itu adalah yang terkecil ya, karena bilangan bulat positif. Ya. Maka di sini itu ternyata selisihnya kurang daripada N. Nah, angka yang paling terbesar ya, yang kurang daripada N tentu AN dikurang A1 itu sama N dikurang 1 kan. Mungkin kita pakai sama dengan, berarti N-1 itu sama dengan lebih kecil daripada N ya, karena tadi N itu pasti bilangan bulat. Nah, kalau teman-teman lihat formula ini dari data tersebut kita bisa mengasumsikan bahwa himpunan tersebut adalah bilangan bulat yang berurutan, teman-teman. Kenapa berurutan? Contoh, misalkan kita punya berapa nomor, misalkan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Oke. Ada berapa anggota di sini? Ada 6. Ya. Kita cari delta atau selisih yang terbesar dengan yang terkecil gitu ya. Mungkin cari deltanya gitu ya. Maka kan tinggal 6 dikurangi 1, itu sebesar 5. Dan ketika kita mengkurangkan antara N kurang 1 atau 6 kurang 1, bentuknya pun 5. Ya. AN, A yang paling terakhir dikurang A paling awal itu jadi sama dengan 5. Dan N yang di sini dikurang 1
ya, itu juga sebesar 5. Itulah kenapa kita dapat kesimpulan bahwa semua anggota himpunannya adalah bilangan bulat berurutan. Ya. Berarti kita bisa pakai deret apa? Aritmatika. Ya. Aritmatika sederhana. Ya. Nah, dari data kelima atau syarat kelima bahwa semua anggotanya kalau dijumlah sebesar 2025, kita pakai formula SN. Dari mana? Dari deret aritmetik. Ya. Deret aritmetik itu kan sebenarnya N dibagi 2, unit ke N ditambah unit yang pertama atau biasa dinyatakan dalam A gitu ya. Jadi kalau unit satunya adalah A, maka unit N-nya adalah ya A ditambah N-1 kali beda. Nah, beda sendirinya kan 1. Ya, berarti unit ke N-nya tinggal A ditambah N-1. Nah, kita bentuk formula ini. Ya, berarti N per 2. Ya, UN itu adalah A ditambah N-1. U1-nya A, berarti ini jadi 2A ditambah N-1. Oke, sama dengan berapa di sini? Sama dengan 2025. Atau kalau kita coba pindahkan sedikit, ini jadi 4050. Ya. Nah, kita bisa coba olah, teman-teman. Ya. Perhatikan bahwa kita harus mencari berapa N-nya, ya, tapi di sini ada A. Ya, kita misalkan pakai variabel lain. Apa itu? Yang di sini nyatakan sebagai K. Oh, K itu adalah 2A ditambah N-1. Ya, maka perkalian ini tinggal N kali K sama dengan 4050. Ya, artinya 2 terms yang dikalikan masing-masing faktornya itu menjadi 4050. Nah, kita lihat di sini. K sama dengan 2A plus N-1. Kita coba kurangkan dengan N. Oh, K dikurang N untuk sebelah kiri sehingga jadinya 2A-1. Artinya untuk semua nilai A yang mungkin A itu kan suku awal ya. Suku awalnya mungkin bisa 1, bisa 2, bisa 3 karena bilangan bulat positif gitu ya. Bisa berapapun. Kalau kita input ke persamaan ini, maka dia akan selalu menghasilkan bilangan ganjil ya atau odd number terus. Misalkan teman-teman masukin 2, 2 kali 2 sama dengan 4 dikurang 1 jadi 3. Teman-teman masukkan 3, 2 kali 3 6 dikurang 1 jadi 5. Always ganjil. Mau A itu positif ganjil atau positif genap, pasti menghasilkan odd number. Artinya apa? Berarti antara K dan N, usahakan dia berbeda paritasnya, atau yang satu adalah ganjil, yang satu adalah ya bilangan yang genap gitu ya. Jadi harus pastikan bahwa N kali K itu perbedaannya adalah yang satu ganjil, yang satu genap. Karena ketika kita kurangkan, mereka akan tetap menjadi ganjil. Jangan sampai genap sama genap atau ganjil sama ganjil. Ketika mereka saling pengurangi, dia bakal berubah jadi even gitu ya. Nah, tinggal kita cek genapnya berapa gitu ya. Karena dibilang bahwa A itu setidaknya bulat positif ya, berarti kan A di atas sama dengan 1 gitu ya. Sehingga kita bisa ngasih syarat bahwa mereka ya 2A kurang 1-nya pasti di atas 0 loh. Ya. Karena otomatis A-nya tadi di atas 1 karena syaratnya adalah bilangan bulat positif, berarti nilai K dikurang N juga harus di atas 0 gitu. Maka otomatis K-nya di atas N. Gitu. Ya, kita cari faktornya. Ya. Kita cari pasangan-pasangannya kira-kira dapat berapa gitu ya. Ya, kita pakai prime factor aja coba. 4050 kalau kita coba gunakan prime factor 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2 gitu ya. Nah, sehingga kita coba cek untuk menghasilkan N dan K yang berbeda antara semuanya. Maka kita tarik komponen ganjilnya, teman-teman. Jadi komponen ganjil yang kita ambil sebagai pembagi. Siapa yang pembagi komponen ganjil? 3 dan 5 kan? Ya. Berarti banyaknya pembagi ganjil, kita tinggal cari dari nilai perpangkatannya kan. Berapa nih pembagi yang kita bisa dapat? Tinggal pakai formula yang 4 plus 1 dikali 2 plus 1. Gitu ya. Maka
didapat 5 kali 3. Berarti total ada 15 pembagi ganjil. Dan dia bisa menghasilkan pasangan-pasangan untuk nilai N, K. Ya, jadi harus ada 15 pasang tuh. Ya, karena mungkin K-nya yang tadi ganjilnya yang ke nomor 1, ganjil nomor 3. Ya. Tapi kita juga harus ingat bahwa N itu harus di atas sama dengan 2. Berarti N itu nggak boleh 1. Ya, N itu tidak boleh 1. Ya, berarti kita kehilangan 1 pasangan gitu. Berarti tinggal 15 kurang 1. Berarti total adalah 14 himpunan. Ya, yang mungkin kita dapatkan yang untuk memenuhi syarat-syarat yang diberikan soal nomor 5.